badan ke arah kasur Ridwan. Tak lama suara rintihan anak kecil itu pun terdengar mendekat, semakin dekat. Aku pun menutup kuping dengan bantal. Namun semakin aku tutupi, rasanya suara itu semakin jelas. Ayah, ayah jahat. Suara itu yang terdengar di kupingku. Suara seperti menahan rasa sakit dan sedikit menangis. Aku tak sengaja membuka mataku dengan perlahan. Dan betapa terkejutnya aku melihat dua sosok anak kecil menatap ke arahku dengan tatapan yang kosong, tepat di depanku dan berada di kolong kasur Ridwan. Aku refleks menutup mataku kembali, menutupnya dengan bantal rapat-rapat. Badanku lemas, seolah darahku habis dan keringat dingin mulai mengucur dari seluruh badanku. Aku seperti dibungkam, tak bisa berucap apapun. Suara itu pun sedikit demi sedikit menghilang. Ku coba perlahan mengangkat bantal itu dan membuka mataku. Aku melihat kolong tempat tidur Ridwan kosong. Tak ada lagi sosok kedua anak kecil itu. Aku pun perlahan membalikkan badanku supaya tidak terlalu menghadap ke arah kolong tempat tidur itu. Dengan mata masih sedikit terpejam, aku membalikkan badanku sehingga aku membelakangi kolong kasur dan menghadap ke pintu kamar. Aku terus-menerus menyipitkan mataku dan membukanya perlahan-lahan karena aku merasa di pipiku ada sehelai kain yang mengibas di pipiku. Perlahan aku melihat kain putih itu, seperti kain gorden yang mengenai pipiku. Aku pun refleks menusuri dari mana kain itu berasal. Aku lihat dari bawah sampai ke atas, perlahan-lahan. Aku kembali terkejut dengan pemandangan yang tidak biasa. Ternyata kain putih itu bukan gorden, melainkan gaun yang panjang. Dan aku pun melihat sosok ibu-ibu dengan rambut yang menjuntai tak beraturan, dengan muka yang rusak dan menunduk ke arahku. Aku pun refleks menutup lagi mukaku dengan bantal rapat-rapat. Aku berharap semua hanyalah mimpi. Tak lama dari itu, aku mendengar sayup-sayup suara azan berkumandang. Lega batinku. Ketika pagi hari, Ridwan pun memanggilku, mencoba membangunkan. Aku pun bangun dan rasanya berat sekali. Mulutku tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Sampai kita berangkat kuliah, aku menceritakan dan menyanyikan semua hal yang kualami kepada Ridwan. Ia pun bercerita, di lingkungan itu pernah ada pembunuhan 2 anak perempuan, termasuk ibunya. Dan yang mencengangkan bahwa pembunuhnya adalah suami sekaligus ayah dari 2 anak itu sendiri. Aku hanya bisa berdoa, semoga arwah kedua anak itu dan ibunya bisa tenang di alam sana.